Oke, baik. Kita mulai ya, Pak. Mulai share screen dulu. Oke, share screen ya. Oke, udah terlihat ya. Kemarin terakhir outline teks, gitu ya, outline teks. Sekarang kita coba latihan yang baru. eh itu menyambung garis, gitu ya. Ini contohnya. Ini dikunci dulu ya, ditunjuk, klik kanan boleh gitu ya. Kemudian lock object. Untuk zoom kemarin sudah saya jelaskan gitu ya, sudah saya jelaskan F2 gitu ya. Maka pointer mouse akan berbentuk kaca pembesar gitu ya. Ini di select, F3-nya zoom out gitu ya. F4-nya zoom all object. Nah, jadi F2, F3, F4. Kalau di Photoshop itu Ctrl plus, Ctrl min, Ctrl 0. Nah, sekarang yang ini berarti tinggal ketik itu dikasih lingkaran. Nah, poinnya sekarang belajarnya adalah di sini membuat kelengkungan otomatis gitu ya. Membuat kelengkungan otomatis. Kalau kemarin-kemarin itu kita membuat lengkungnya itu manual gitu ya. Jadi di kurve dibuat lengkung, di kurve dibuat lengkung. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sedikit membuat eh, kelengkungan otomatis. Ya, contoh. Ini contoh di bawahnya. Misal, Pak buatnya pakai besir ya. Pakai besir. Punya bentuk seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, sambung gitu ya. Jadi ini ada 4 titik, 4 node gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita tunjuk ini, terus klik kanan kurva, terus lengkung gitu ya. Tunjuk, klik kanan kurva, lengkung. Nah sekarang ini ceritanya banyak nih titik-titiknya nih. Jadi kan tidak mungkin kita lengkung-lengkung satu-satu. Tetapi di dalam menempatkan node itu, kita harus tahu ini kira-kira di mana lengkungnya. Ya, nah saya punya kotak ini, ada 4 node. Ya, ini saya select aja nih, select. Di sini ada convert line to curve. Jadi garis-garis ini itu akan menjadi curve. Jadi tidak satu-satu lagi ya. Convert line to curve. Nah kalau sudah begini ini siap dilengkungkan. Tapi kalau banyak kan tidak mungkin kita lengkungkan satu-satu gitu ya. Nah ini setelah terpilih, kita bisa pilih yang make node smooth atau yang make node symmetrical gitu ya. Oke, kita coba yang make node smooth ya. Make node smooth. Nah, kira-kira itu hasilnya. Dibentuk dari 4 titik ini. Oke, sekarang kita coba. Saya buat yang sama, tapi pembentuknya ini 8 titik. Gitu ya. Nah, 8 titik ini pembentuknya. Tadi mungkin sudah kita sebut, itu adalah katakanlah belah ketupat itu ya. Tadi bentuknya belah ketupat, sekarang juga bentuknya belah ketupat, tetapi node-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tadi sebelah kiri ini 4. Yang ini 8. Nah, sekarang kita coba. Kita coba select node-node-nya ini. Kemudian convert line to curve. Gitu ya. Kita samakan perlakuannya. Make node smooth. Nah, itu hasilnya. Ya.
Bentuk awal itu belah ketupat, yang di sebelah kiri 4 not, terbentuk 4 not, yang di sebelah kanan sama-sama belah ketupat, cuman ada 8 not, 8 titik ini. Kalau di smooth, yang kiri hasilnya ini, yang kanan hasilnya ini. Gitu ya. Jadi penempatan note ini kita harus sudah tahu, oh ini akan jadi lengkung, oh ini akan jadi lengkung gitu. Ya, oke. Sekarang kita coba masuk ke latihan ini. Nah, yang ini mungkin seperti ilustrasi sepatu ya. Oke, saya coba dulu ubah garisnya. Nah, gitu ya, supaya apa namanya? eh sorry, supaya terlihat karena ini backgroundnya hitam soalnya. Oke, sorry, mana dia? Saya tunjuk ini. Saya tunjuk ini settingnya biar merah dulu ya grafik. Oke, ini sama aja nanti. Ini maksudnya supaya kalian bisa ngelihat garisnya. Oke, saya udah ubah merah. Saya pakai desir, gitu ya. Saya mulai dari sini. Satu. Nah, pilihannya, oh ini lengkung nih. Ini akan lengkung gitu ya. Nah, lengkung. Saya mulainya dari sini, begini. Titik. Nah, ini. Saya buat seolah-olah ini akan lengkungnya halus, ya, smooth gitu. Pak, boleh di sini? Silahkan. Asal hasil kelengkungannya itu menyerupai gambar yang dijiplak, gitu ya. Oke, ini. Nah, nanti kita akan coba eh, di bawah, gitu ya, supaya kelihatan bentuk garisnya, gitu ya. Nah, ini kalau kalau kita lengkungkan manual gitu ya, kemungkinan waktunya lama gitu ya. Oke, kita sudah jiplak. Kita akan coba tunjukkan. Oke, oke, ini hasilnya. Ini perhatikan kan masih apa, tajam-tajam ya. Nah, ini kan tajam-tajam tidak smooth nih. Sekarang ini ditunjuk. Ini ada note. Ini pakai nunjuk shift toolnya itu di select gitu, atau saya copy aja dulu ya biar kelihatan perbedaannya ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya, ini kita lengkungkan ya. Oke, Shift tool, select semuanya, convert line to curve, make node smooth. Nah, perhatikan hasilnya. Nah, ini akan smooth ya. Ini kan tajam nih. Nah, ini kan tajam nih. Nah, ini tajam ya. Nah, ini hasilnya smooth. Nah, jadi smooth dia. Tapi kalau memang di sini bentuknya begini ya begini gitu ya. Ini hasilnya make node smooth. Oke, kita masukkan lagi di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana kalau banyak gitu ya? Nah, ini kan banyak nih lengkungnya banyak. Oke, kita mulai dari sini deh. Ini ada ilustrasi pinggang, gitu ya, ilustrasi pinggang. Oke, satu gini ya. Jadi langkah ini itu sama seperti kita menyelek apa? Menyelek seperti di Photoshop gitu ya. Jadi saat memotong gitu. Kalaupun misalnya tidak sama persis, perhatikan juga gitu apa yang kita jiplak gitu. Kalau misalnya corporate identity atau logo, katakanlah begitu, ya memang harus persis. Tapi kalau ilustrasi seperti ini ya bolehlah, tidak tidak sama-sama persis gitu ya, hanya ilustrasi gitu aja. Karena kalau misalnya kita tiru betul-betul seperti ilustrasi ini ya mungkin akan menghabiskan waktu gitu ya. Oke, kita coba saya jauhkan dulu. Oke.
Nah, sebentar kita akan coba cara menyambung gitu ya. Oke, ini saya aur aja dulu ya. Oke, nah yang penting ilustrasinya gitu ya. Oke, ini dapat. Nah, ini kan terhalang teks nih. Nah, terhalang teks berarti kita harus bisa apa berimajinasi gitu ya, cara nyambungnya gitu, cara apa membentuknya gitu ya. Sebentar nih, saya geser dikit dulu ya. Nih sambung lagi gitu. Nah, mungkin tadi sempat saya tidak melanjutkan lagi gitu ya. Jadi hati-hati nanti dia akan lepas gitu ya. Oke, sebentar Pak contohkan ini selesaikan dulu. Nah, ini kan ada lutut nih. Eh, Nyambungnya bukan ke sini gitu ya. Tapi kita harus berilustrasi. Seperti itu ya. Jadi berilustrasi sendiri, membuat bentuk gitu. Kalau memang syukur tahu bentuk aslinya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ya berarti kita berimajinasi sendiri. Mana ini turun ya? Oke. Jadi eh, ya mungkin apa kita bisa pilah-pilah lah gitu ya. Makanya eh, proses perencanaan itu sangat penting gitu ya. Bukan gerasa-gerusu mendesain gitu. Kalau perencanaannya udah matang ini ya yang membuat kayak gini-gini kan tidak perlu apa waktu lama gitu ya. Yang waktu merencanakan itu yang saya kira membutuhkan waktu yang lama karena ada butuh proses eksistensi dengan yang punya gambar gitu ya. Oke, ini udah selesai ya. Nah, nah itu kan udah kelihatan itu node-node-nya itu. Nih node-node-nya nih. Ini kalau kalian lengkungkan satu-satu habis waktunya gitu ya. Nah, ini di-select ya, di-select make ya, convert line to curve, make node smooth. Iya. Tuh. Kita coba ambil nih tiganya. Nah, kan ini dia. Nah, udah ini. Udah jadi ini untuk ilustrasi katakanlah celana panjang gitu ya. Dan ini juga bisa diedit misalnya. Tapi kalau di awal kita sudah membuat dengan rapi, nah dengan rapi kita buat, berarti hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Ini kan memotong. Nah, kalau ngedit boleh, ini shift toolnya tunjuk, tunjuk garisnya. Nah, ini mungkin agak kurang ke sini kali. Nah, gitu. Ya, oke. Yang ini sudah. Terus ini udah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan karena tadi cepet-cepet nih. Nah, cepet-cepet nih. Terus seandainya Pak, misalnya saya mendesain begini ya. Nah, ini misalnya gini. Nah, terus ngobrol-ngobrol gitu ya, atau capek gitu. Kan lupa nih. Nah, kayak gini misalnya. Terus kita nyambungnya seperti ini lagi. Nah, ini. Kita sambungnya begini ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, ini jelas sudah bukan satu bagian, ini adalah dua, ya. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya, gitu. Ini kalau kalau diberi warna sudah jelas tidak akan mau karena ini kurvanya terbuka, yang bawah ini juga kurvanya terbuka, gitu. Kalau ini sudah pasti bisa diberi warna karena kurvanya tertutup, gitu ya. Kalau ini tidak bisa karena ini dua bagian. Walaupun sekilas ini nyambung, ya. Kalau di Photoshop, eh, kalau Photoshop ini berarti dua layer. Nah, sekarang untuk menjadikan satu, nah ini boleh di select dulu. Nah, setelah itu di combine. Kemarin Pak juga sudah ngasih combine gitu ya di api-api. Kemudian di latihan hero gitu ya. Ini di combine.
tetapi belum bisa diberi warna gitu. Ini jadi satu objek, tapi ini masih putus. Ini masih putus nih. Ya, dua bagian ini kalau walaupun sudah dikombin tetap tidak bisa diberi warna. Karena ini putus. Oke, kita coba ya. Saya tunjuk warna kuning. Ia tidak akan mau karena ini terbuka. Nih. Nah, sekarang caranya ngecek di mana sambungannya gitu ya. Ketika gelap kayak gini, udah ini tandanya tebel nih. Ini beda sendiri nih, ya titiknya nih. Jadi nyeleknya pakai shape tool. Ini berarti ada dua titik di sini. Ini satu titik, satu titik, satu node, satu node. Di sini ada dua titik di sini. Nah, caranya nyambung itu begini. Diselect keduanya. Ini ada join, join to node gitu ya. Ini juga join to node. Nah, baru masuk dia. Baru masuk dia eh warnanya. Nah, Pak, ini hal-hal seperti ini atau cara-cara seperti ini itu untuk membuat apa kira-kira Pak gitu ya, misalnya ya. Nah, ini makanya kalau membuat sebuah ilustrasi yang sama persis, kemudian eh, keseimbangan antara gambar kiri kanan gitu misalnya sangat gampang. Jadi sangat gampang sekali menggunakan yang ini. Saya cari dulu di mana contohnya ya katalog pengundangan apa ya Gapura. Oh enggak, bukan. Oke dah, Pak beri ilustrasi sayap dah ya. Nah, sayap kupu-kupu dah ya misalnya ya. Nah, misalnya begini nih. Satu gitu ya. Nah, ini kan begini nih rencananya begini nih seret gitu ya. Terus seret begini. Seret gitu ya. Ini lengkung sini, ini lengkung sini. Seret, seret, seret gitu bisa. Misalnya ya. Nah, gini ya. Ini kan tinggal cari ini aja nih. Hmm, kurva gitu. Ya udah, misalnya kita lengkungkan sendiri. Hmm, ini node control ya, ingat ini. Ini node control. Ini smooth kalau ini segaris. Kalau begini tidak smooth namanya, gitu ya. Ini. Nah, kira-kira kalau ini segaris, ini hasilnya pasti smooth, gitu ya. Nah, ini, set. Misalnya gitu ya. Berarti kita kan harus tahu nih. Nah, ini misalnya ya. Kalau membuat yang di sebelah kirinya sama persis, gitu. Kalau dibuat manual boleh. Cuman sama persis apa tidak? Kan gitu pertanyaannya. Nah, sekarang berarti ini saya copy aja, edit, copy, edit, paste. Nih. Jadi punya dua bagian yang sama. Cuman ini kan kebalik, ya. Saya tunjuk, kemudian saya cari arrange, transformation. Ini ada position, itu ya, position. Nah, ini ya. Di sini saya cari yang scale and mirror, yang ini. Ini vertikal, ini yang horizontal, mirror. Kemudian apply, perhatikan hasilnya. Tunjuk dulu objek baru olah. Tunjuk dulu baru objeknya baru olah. Kalau di Photoshop, layernya tunjuk baru olah. Gitu ya. Ini tinggal dibawa ke sini aja. Misalnya gitu ya. Gitu ya. Oke. Misalnya nih. Atau ambil nih, boleh. Nah, itu misalnya. Ini tinggal di arrange, combine, gitu ya. Kemudian save. Nah, ini sambung, join. Nah, ini juga select. Ini kan jauh nih. Select. Maka dengan otomatis dia akan nyambung mendekatkan. Gitu. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sudah seperti ini saya mau pisah-pisah lagi, bisa nggak? Oke. Cara misalnya begini. Tunjuk,
ambil shift toolnya, yang mana mau dipisah, ya. Misalnya ini nih, berarti saya tunjuk ini. Di sini ada break curve apart. Jadi di sini sudah putus, maka gambar ini tidak bisa diberi warna, gitu ya. Kemudian ini saya putus, break curve. Ini masih tetap satu objek, cuman tidak bisa diberi warna karena di sini jadi kurva terbuka. Kemudian kebalikannya itu break curve apart. Maka ini bisa dilepas seperti ini. Nah, gitu. Ini ya. Nah, ini dilepas seperti ini. Atau mau disambung lagi boleh, balik lagi. Seperti ini cari lagi. Nah, gitu ya. Ini kemudian combine lagi. Ini sambung lagi. Joinkan lagi. Ini joinkan lagi. Nah, baru bisa diberi warna dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya boleh. Kalau enggak, saya lanjutkan lagi sedikit ini. Yang ini. Nah, ada ya. Oke, Pak lanjutkan yang ini. Yang beda. Tuh ya. Jadi untuk teks gitu ya. Teks. Nah, ini teks. Perlakuan teks itu sama persis dengan shape gitu ya. Begitu juga dengan yang di eh, Photoshop gitu ya. Layer teks ada, layer objek ada gitu ya. Nah, ini misalnya nih. Nah, kalau misalnya eh, ditunjuk gitu ya, ditunjuk pasti ada titik vertex. Kemarin juga sudah Pak jelaskan titik vertex di CorelDRAW, Freehand, Gim, Illustrator, Photoshop dan segala macam pasti 8 ini ya. Ditunjuk sekali lagi, dia akan keluar skew-nya. Nah, ini kalau kalau kalian pakai font, tapi font itu tidak ada yang italic, tidak ada yang miring, kita bisa buat italicnya begini. Nah, tuh. Ya, kita bisa buat font itu menjadi italic kalau fontnya tidak ada italic. Kalau ini kan memang memang ada dia fontnya italic gitu ya. Kalau tidak ada, kita bisa buat sendiri. Oke, ditunjuk sekali lagi. Ini skew vertikal. Yang ini skew horizontalnya, gitu ya. Nanti bermain sudut, nanti lain lagi latihannya ya. Jadi sementara ini kan kita manual aja, manual begini geser. Kalau ini bergeser artinya, oh nggak kelihatan ya. Nanti di objek baru kelihatan ya. Oke, kita selesaikan aja ini dulu ya. Set, gitu. Misal. Nah ini kalau mau center gitu ya, sekalian dah Pak jelaskan nih center untuk latihan berikutnya Sunania. Dengan mengaktifkan view dan snap to object, ya, maka satu objek yang akan pilih, nah ini objeknya kan kita pilih, ketika akan mendekati objek lain, itu akan snapping dia, ya. Jadi perhatikan, snap, nah itu snap, dia akan snap ke center, atau misalnya ke sini, dia akan snap ke tengah-tengahnya. Nah itu dia mendekat. Ini juga ada. Nah, ini. Jadi dia akan terasa tek gitu ya. Nih, tek gitu. Jadi kalau ini dilepas, snap to objeknya, maka ini geraknya bebas. Ini geraknya bebas. Ya, mana tahu nanti kita ingin apa? Ini center terhadap ini gitu misalnya. Ya berarti aktifkan snap to objeknya. Gitu ya. Kalau kemarin di Photoshop sih sudah otomatis, tapi kadang-kadang mengganggu gitu ya. Kadang-kadang mengganggu eh, ketepatannya itu kadang-kadang mengganggu ya.
Oke, kalau sudah diselect keduanya, kemudian di group boleh. Nah, ini udah satu tunjuk, ya udah. Nah, ini baru muncul nih, ini muncul nih. Nah, jadi dia geraknya geraknya untuk negatif itu ke kanan bawah, untuk positif itu ke kiri atas. Jadi berlaku kuadran matematika itu, ya. Jadi nolnya itu, nah, jadi nolnya itu ada di sini. Perputarannya 0, 90-nya di sini, 180-nya di sini, 270-nya sampai ke 360 gitu ya. Kalau muternya ke kanan bawah berarti adalah negatif. Muternya ke kiri atas berarti positif. Misal contoh ya ini ya. Ini kita mau muter ke kanan bawah nih. Berarti saya perlu misalnya min 30 derajat, gitu. Maka dia akan muter ke bawah, ke kanan bawah. Nah, gitu ya, ke kanan bawah. Jadi kalau misalnya saya masukkan angkanya positif, itu berarti dia akan muternya ke kiri atas. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya makanya di awal itu pernah saya sebutkan. Nah, sementara karena Pak nyaman menggunakan CorelDRAW dan memang sudah fasih di tools-tools dan ini, dan hasilnya itu memang betul-betul presisi sekali. Jadi memang tepat sekali ininya apa hasilnya kalau untuk technical drawing, ya technical drawing. Tapi terkadang memang saya kolaborasikan keduanya. Jadi kalau untuk bitmapnya ngambil eh, Photoshop, kemudian kalau vektornya biasanya ngambil di Corel gitu. Ya, kalau misalnya banyak-banyak foto gitu, oke lah kita olah di Photoshop gitu ya. Tapi kalau misalnya ilustrasi seperti tadi ada celana panjang, kemudian ada kaos kaki mungkin gitu ya. eh, saya biasanya ngambil Corel Draw. Tuh, ya, oke. Terus apa lagi di sini bisa? Oke, udah. Kalau ini kan sudah nih. Oke, yang lain ya, yang lain ya. Oke, ini saya lepas dulu. Kalian dia untuk pertemuan berikutnya. Nah, saya punya teks ini. Nah, ini punya teks. Saya arrange-kan gitu ya. Ini. Jadi objek pertama, kemudian tekan shift, objek kedua, saya akan ikutkan teks beda ini ke elip ini melalui align and distribusi. Ini di Microsoft Word juga ada, di PowerPoint juga ada. Ini jendelanya. Nah, jadi kalian sudah bisa lihat teks beda ke elip merah. Kalau saya bawa center, maka teks beda ini akan center vertikal. Contoh, apply. Nah, teks beda ini akan mengikuti ini. Itu ya. Control Z, oke. Karena kita pilih center. Tapi kalau misalnya saya pilih left, berarti B ini pinggirnya ini akan sejajar dengan elip merah pinggir ini. Play, nah, ini akan sejajar gitu ya. Nah, akan sejajar nih. Kalau misalnya Pak saya mau membuat teks beda ini ada di tengah-tengah lingkaran, berarti saya harus pilih center, yang ini juga center. Apply, maka teks beda ini akan masuk ke posisi center vertikal, center horizontal dari
Gitu ya. Tunjuk dulu beda ini. Hasilnya akan lain. Nah, hasilnya akan lain ketika misalnya hasilnya akan lain ketika saya tunjuk elip dulu, tekan shift, tekan teks beda gini ya, left, maka lingkaran ini akan menyesuaikan dengan pinggir huruf ini, B-nya. Ya, play. Nah, maka lingkaran ini yang akan memposisikan diri terhadap teks. Karena lingkaran ini yang kita tunjuk pertama, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin di shaping itu kan ada source dan target, gitu ya. Jadi source-nya ini targetnya teks beda ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya center, maka elip merah ini akan menyesuaikan posisinya dengan teks beda. Apply. Nah, gitu. Ya, kalau misalnya center-center yang tadi beda itu ke lingkaran merah, berarti sekarang merahnya ke teks gitu. Play. Teks ini diam gitu. Ini yang bergerak-gerak yang arah. Ya, oke. Make note smooth sudah, nyambung note sudah, mutus note sudah, combine sudah, break apart sudah, posisi juga sudah, rotate sudah. Itu jadi lebih lebih banyak sebenarnya materinya ya. Dan terus terang memang apa di vektor gitu ya, mungkin teman-teman yang menggunakan Illustrator mungkin juga sama gitu. Cuman kalau pernah saya perhatikan di Illustrator itu ada layernya gitu ya, ada layer juga di sana gitu ya. Cuman ya begitu, kalau apa dari kacamata saya, kalau pengolah bitmap ya bitmap, pengolah vektor ya vektor gitu. Jadi kalau Illustrator bitmapnya ada gitu ya, kemudian vektornya juga ada gitu. Nah kalau Corel sendiri gitu ya, untuk bitmapnya itu ada Corel Photopin namanya, cuman tidak lumrah di masyarakat gitu. Yang lumrah di masyarakat itu adalah Photoshop untuk bitmapnya, kemudian Corel Draw untuk vektornya, karena di Garment ya. Jadi Garment itu lebih cenderung menggunakan Corel Draw karena ini jadi karena dia warna gitu ya. Jadi ketika kita dekatkan ini kan ada tooltip ya. Oh ini warna cyan gitu ya. Oh ini warna yellow bla 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 dan sebagainya. Dan kebetulan ini nama-nama warna ini nama-namanya itu sama di eh, benang-benang yang digunakan untuk mungkin membuat apa ya? Mungkin kalau jaket itu misalnya ada obrasannya itu ya, obrasan yang isi mungkin benang gitu ya, di situ ininya apa perannya Corel Draw warna dengan nama gitu ya. Tapi kalau di Photoshop jangan gitu. Kalau di Photoshop tidak ada nama, tapi bermain kode gitu. Di sini juga sebenarnya ada kodenya gitu ya. Jadi misalnya kalau ini kita ambil fill color dialog gitu ya. Mungkin nanti Pak jelaskan lebih lanjut untuk kode-kodenya ini. Ya, ini kalau untuk CMYK sekian posisinya ya jelas yellow karena ini kuning ya berarti yellownya 100 gitu ya. Kalau magentanya 100. Nanti kalau misalnya kalian mau, nah ini dia. Nah ini kalau magenta 100, yellow 100 mungkin orange suaranya gitu. Kalau magenta misalnya ini 0 itu ya ini magenta warnanya gitu. Saya magenta yellow gitu. Atau misalnya RGB. Nah, jadi main warna red, green, dan blue gitu. Nah, gitu ya. Oke, nanti itu ada latihannya lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin nanti bisa komen di grup gitu ya. Apa yang ditanyakan supaya Pak ada ide juga untuk menjelaskan materinya. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi,
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Eh, Nanti kita akan lanjutkan lagi. Selamat apa ya, weekend gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh silahkan live. Terima kasih Pak.